acara Gatra Bali. Titiang jagi nyarengin ide dane sarang sami, kirang langkung dasa menit ring rahinane makin, sanis cara 12 Januari warse kalih tali belah kudus. Inggih kawitin titiang gatra sane makin indik ngelimbakang pariwisata Jembrana. Om Swastiastu. Inggih titiang sareng sami saking SMA Negeri 1 Negara jagi maknayang ditaken untuk pariwisata ring Jembrana. Durus. Tapi supaya Bapak melestarikan tapi upaya apa? Iya, yang pertama gini, apa namanya? Kenapa ini dilestarikan? Apa melatar belakangi kan dengan kata lain seperti itu kan? Ya karena mengingat penyu ini kan satwa purba, satwa yang sangat eksotis ya. Dan penyu juga punya peranan penting di kehidupan bawah laut. Kalau ini sampai punah, ini akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ini juga satwa yang mampu hidup sampai ratusan tahun dan dia mampu berimigrasi sampai ribuan tahun. Itu alasannya kenapa ini dilestarikan. tapi sampai kali dan Bapak mulai membangun penangkaran Kurmasih ini berdiri sebetulnya awalnya itu tahun 96. 96 kita mulai bergerak, terus dikukuhkannya tepatnya bulan Juni, tepatnya 11 Juni 1997. Padahal awal kegiatan ini tahun 96 kita sudah mulai. Kenapa Bapak melestarikan penangkaran ini? Kenapa kan binatang lain? Nah itu tadi yang saya bilang di awal. Penyu adalah satwa purba. Ya, dia hidup sampai ratusan tahun. Dan penyu bisa menjaga sebuah keseimbangan kehidupan di dasar laut. Ya, dia punya peranan penting. Itu latar belakangnya. Dan penyu peluang hidupnya hanya satu dari per 1000. Ya, per 1000 itu kalau kita lepas anak penyu yang namanya tukik, itu yang selamat yang mampu bertahan sampai dewasa menjadi penyu dewasa itu hanya 1 ekor. Bayangkan kalau penyu terus diburu, dikonsumsi, dieksploitasi yang bukan pada peruntukannya, itu kan mengancam keberadaan penyu. Nah, kalau itu sampai terjadi punah, itu akan berbahaya. Ekosistem akan terganggu, anak cucu kita juga tidak akan tahu penyu. Apa itu yang perlu kita apa itu yang kita inginkan? Kita tidak mungkin. Karena penyu dilindungi oleh yang namanya peraturan internasional yang namanya CITES, dan di kita di Indonesia ada namanya Undang-Undang Nomor 5 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, ya, dan PP Nomor 7 tahun 1999. Ada payung hukumnya, negara melindungi satwa itu. Gitu. Tapi kendala Bapak dalam melaksanakan konservasi ini? Oke, saya sudah bisa tangkap. Yang jelas kendalanya pasti ada, ya, pasti ada. Yang pertama, bayangkan dulu masyarakat di Praja, khususnya ini kan mayoritas nelayan. Hampir 99,5% penduduk masyarakat Praja ini adalah nelayan. Nah, nelayan itu salah satunya adalah memburu penyu. Itu kendala pertama, itu berat.
bagaimana menjadarkan orang dari memburu menjadi pelestari. Dia tidak menangkap, dia tidak membunuh dan tidak memakan. Itu bukan pekerjaan mudah, itu harus betul-betul kerja keras dan betul-betul ada sebuah motivasi. Ini pasti bisa dilakukan walaupun itu sulit, karena merubah orang, merubah mindsetnya, merubah budaya, kebiasaan itu tidak gampang, apalagi itu merubah perilaku sulit. Itu tantangan pertama, karena dari memburu terus jadikan dia menjadi pelestari, itu kan 180 derajat berubah. Itu bukan hal mudah. Dan masih yang namanya kelompok ini namanya formasi, bukan sesuatu yang jatuh dari langit, dia berproses. Jadi itu orang dulu disadarkan dari dia membunuh, memakan, menjual supaya tidak melakukan itu lagi. Itu berat. Itu tantangannya pertama itu. Nah, itu suka dukanya. Nah sekarang sukanya apa? Ya sukanya satu, banyak orang kesini, kita banyak teman. Dan yang paling membuat saya bertahan sampai hari ini adalah kita bisa melakukan sesuatu untuk alam. Ya, walaupun saya tidak bisa, kami di kelompok tidak bisa merubah dunia itu tidak bisa, tapi minimal kita sudah melakukan. Dan itu akan menjadi inspirasi bagi orang. Juga biasanya banyak masing-masing dari 6 jenis penyu ya, itu dia punya karakteristik yang berbeda-beda dengan kelandaian, vegetasi pantai yang berbeda. Tidak sembarang penyu naik sembarangan tempat. Penyu dia masing-masing jenis dia punya karakteristik habitat penelorannya itu berbeda. Nah kalau untuk yang di Pranca dan sekitarnya ini khususnya Pantai Jembrana umumnya kebanyakan penyu lekang. Kurang lebih garis Pantai Jembrana ini kan kurang lebih dari Limanuk sampai ke Yala itu kurang lebih ada 40 km. Itu sangat potensial untuk dilalui di penyu lekang. Ada di Pulau Rawa, ada di Pengampengan, ada di Empang, apalagi di Tatan, Pranca. Itu tempat penolong. Sebenarnya sana waktu itu makarya penangkaran ini. Kebetulan beliau adalah kakak saya. Dia adalah juga sekaligus sebagai mantan ketua pemburu penyu. Kalau sekarang udah mantan pemburu ya, karena dia sudah jadi staf. Itu beliau dulu yang menggagas. Karena beliau lah yang mengawali sejak tahun 95. Karena dia kan ketua pemburu penyunya kan harus itu dulu yang disadarkan. Kalau masalah anggota, masalah yang lain-lain itu kan gampang. Ibarat kata itu gengnya dulu dia, ketua gengnya dipegang dulu gitu. Benarnya dipegang dulu. Kalau masalah anak buah kan gampang. Kalau benarnya kemana pasti anak buahnya sih. Yang jelas nama lengkapnya adalah Pak Wayan Ginza. Beliau itu pulang dan saya masuk organisasi sejak tahun 2000. yang galahan untuk apa karena sampun ini waktu pemilu 3 ya kemudian penangkaran penyu banyak manfaatnya bagi masyarakat kami dan khususnya di Jembrana. Ya, terima kasih. Banyak penyu Sanewenten Ring Jembrana Betawi Pranca. Iki penyu sisik.
Kemarin dibuka wawancara sane Presiden Bakayang Kitiang ring pengikut yang galakin Prama Santi Om Santi 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 Om. Inggih pamiarsa sareng sami wanta asam punika sane praside aturan titiang ring rahinane mangkin. Titiang Nikadek Sri Agustini pinake pengatur acara ngelungsur mapamit tur titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Titiang saking kelompok kalih jagi ngaturan gatra sane mamurda limbakan patisanda ring Jembrana. Titiang Nikadek Sri Agustini dados presenter. Jangan Noni dados Tiang Krishna Sumarenda dados editor. Yang ada dados kamera.